Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ibnu Dinata akan menjelaskan proyek UAS saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis framework. Di sini saya membuat aplikasi berbasis website yaitu DairyNote. DairyNote ini seperti notebook pada umumnya. Di sini kita bisa menuliskan berbagai macam tulisan apapun yang kita inginkan, layaknya seperti notebook. Nah, untuk yang pertama di sini merupakan tampilan pertamanya ketika kita membuka websitenya. Di sini terdapat tulisan DairyNote dan Get Started untuk menunya. Nah, untuk menu home-nya yang DairyNote itu berisikan tulisan Welcome, yang dimana di sini hanya menampilkan tulisan dan didesain oleh saya. Selanjutnya, ketika kita ingin memulai, tentu saja kita memencet menu Get Started. Nah, ketika kita memencet menu Get Start, maka kita akan dilarikan ke halaman login, dan dimana di sini kita diminta untuk login menggunakan akun Google. Di sini saya menggunakan autentikasi dari Google untuk login ke aplikasi saya. Kita tinggal memencet tombol Sign in with Google. Di sini ada tombol back, itu untuk kembali ke home yang tadi. Ketika kita memencet tombol sign in, maka akan muncul pop-up window loginnya. Nah, di sini dia akan loading. Nah, setelah berhasil masuk, maka akan menampilkan ke dalam aplikasinya. Itu tadi saya bisa langsung masuk, soalnya saya sudah login terlebih dahulu menggunakan email saya. Kalau kita belum login atau belum masuk, maka kita diminta untuk memasukkan email atau password terlebih dahulu. Itu jika email kita belum terdaftar. Kemudian di sini ada tombol sign out dan tombol new note. Kemudian di bawahnya ada list item atau catatan-catatan yang telah kita buat. Untuk yang pertama, ketika kita memencet tombol new note, maka di sini akan tampil enter note title, atau kita bisa memasukkan judul dari note yang ingin kita buat dengan ada button submit note. Di sini contoh saya memasukkan title hello, kemudian saya submit. Saya submit, maka dia akan masuk ke dalam list. Kemudian secara otomatis editornya akan terbuka. Seperti ini title yang tadi saya buat hello. Di sini kita bisa mengisikan berbagai macam tulisan apapun itu yang kita inginkan di dalam sini. Di sini juga kita bisa mengubahnya stylenya berdasarkan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya heading 1 bisa dibuat bold atau tulisan miring italic. Ada list juga di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan delete. Contoh, ini ada note yang sudah saya buat sebelumnya. Ini ketika saya delete akan tampil alert tulisan, apakah Anda ingin delete? Wow, ini adalah judul, jadi ditanya apakah Anda ingin delete title-nya dengan title ini. Jika oke, maka dia akan di-delete dan hilangkan dari list. Di sini tentu saja kita bisa mengedit, contoh tadi ini hello world. Di sini saya akan mengubah misalnya judulnya, kita bisa ganti. Ini nanti dia di sini otomatis akan berubah juga di dalam di sini. Jadi di sini user juga bisa melihat perubahannya. Jadi kita tidak perlu menunggu dari database-nya. Kemudian di sini untuk sign out-nya kita bisa sign out. Nah, sign out dia akan kembali ke halaman login, kemudian back ke halaman home. Nah, untuk backend atau Firebase-nya, database-nya di sini. Ini untuk autentikasinya seperti yang tadi saya menggunakan email saya. Dia sudah terdaftar, maka dia bisa langsung masuk. Kalau belum, maka diminta masukkan email dan password terlebih dahulu. Kemudian ini untuk database-nya. Nah, di sini database-nya saya buat notes. Di sini ini merupakan key dari masing-masing yang kita buat tadi. Seperti ini dari yang tadi ada listnya, terus ini hello world, title hello world yang barusan kita buat.
Jadi dia secara otomatis akan masuk ke sini. Ini Firebase-nya untuk database-nya. Oke, mungkin aplikasinya itu saja. Untuk codingannya kita mulai dari indeks. Di sini kita bisa lihat untuk indeks JS-nya saya importkan React DOM, terus router, kemudian untuk CSS-nya stylenya index.css, saya importkan app, login, main, dan service worker. Kemudian di sini saya buat variabel const firebase, itu saya isi require firebase, terus require firebase / firestore. Nah, ini tuh untuk mengambil firebase-nya. Setelah itu di sini diinisialisasikan, dan firebase yang tadi sudah saya isi itu diinisialisasi app, kemudian saya isi dengan ini merupakan config dari untuk Firebase saya. Kemudian di sini ada React DOM.render, kemudian akan ngerender React Strict Mode. Di sini akan router untuk ngerootnya. Ini root extract path / komponen main. Jadi main ini yang sebagai extract path atau halaman utamanya. Kemudian / login untuk login dan app untuk app. Untuk kemudian untuk halaman main ini yang untuk tampilan utamanya, untuk ini yang main ini. Nah, di sini saya render itu saya pakai hash router, saya pakai rootnya, terus saya buat div, kemudian header ini, kemudian saya tulis dari node, dan get started ini saya linkkan untuk ini login, get started menuju ke halaman login, kalau dari node itu ke home untuk yang menu navbar ini. Terus di dalamnya itu saya buat class name content yang untuk isi ininya di tengah, sama untuk ini. Terus root path-nya, kalau yang / ini home, mengambil dari home, terus yang login mengambil dari login. Kemudian untuk konten, di sini saya buat folder konten, isinya ada home.js. Home.js ini ya untuk yang tampilan ininya di tengah ininya. Di sini hanya untuk tulisan biasa. Ini saya path, kalau /app saya panggil app. Turut, kemudian konten ini saya tuliskan welcome, this is web design, design by saya. Kemudian di sini ada untuk get started login, untuk halaman login. Nah, ini login ini ya gunanya untuk login. Di sini ya saya buat const firebase, saya ambil firebase-nya kan saya akan pakai di sini nanti. Kemudian di sini saya buat state, saya isikan is sign in false. Ini adalah nilai awal untuk is sign in, defaultnya awalnya false. Kemudian saya buat UI config, itu isinya sign in flow pop up. Jadi yang tadi yang sign in Google-nya itu dia akan pop up. Setelah itu ada option, untuk sign in optionnya itu Firebase, dia manggil Firebase.out Google out provider ID. Jadi dia mengambil provider ID dari ini Google out. Saya tuh sini ada callback. Kalau callback itu hanya manggil nanti balik. Sign in success-nya isikan false. Kemudian di sini ada method komponen did mount. Di sini saya buat isikan untuk ambil firebase.out.onOutState change untuk maksudnya berubah ini. Itu dalamnya user this set stage is sign in yang tadi itu tidak user. Nah, kemudian jika memang ini, maka nanti dia akan console log. Di sini saya hanya logkan untuk tahu apakah user itu masuk atau tidak. Setelah itu di render return. Yang di return itu saya buat div dengan class name app container. Terus di sini saya cek apakah di state is sign in. Di state is sign in itu yang ini yang sign in tadi ini. Apakah iya? Jika benar maka akan manggil ini span app, akan manggil komponen app ini.
Kemudian jika false maka dia akan manggil ini style firebase out UI config diisikan dengan this.ui config, firebase out diisikan dengan firebase.out. Dia manggil config ini, UI config yang ini. Jadi dia akan callback, tidak berhasil masuk. Kemudian ini untuk tulisan yang login to continue, sama untuk back. Sini saya linkkan kembali. Ini login CSS ini hanya untuk desain loginnya. Kemudian di sini ada editor. Nah, apa ini editor? Editor ini adalah untuk mengedit tulisannya. Itu yang untuk yang ini, yang untuk halaman besar ini, yang ada judul ini. Nah, ini editor, ini yang editor. Di sini saya import React, saya pakai React Quill juga. Terus Gbones, saya ambil dari helpers. Ini helpers, saya buat folder helpers. Nanti saya jelaskan. Terus sudah ada border color icon. Saya import with style juga, ambil style. Nah, ini untuk isinya saya buat kelas editor komponen, saya buat constructor super, saya pakai super, sini pakai super, terus di state. Terus ini isi propertinya, the text, title, dan ID, isinya kosong ya. Kemudian di sini saya buat method komponen didmount. Terus di sini isinya this.setState, saya set state-nya yang ini. Saya ganti, saya isikan dengan this props.selectedNode.body. Jadi dia ngambil body dari selected node props. Yang ini ketika kita selected ini pilih, dia itu yang diambil. Untuk title-nya sama, selected node yang diselect ini yang diambil title-nya. Terus untuk ID-nya ya ambil ID-nya dari selected node. Terus di sini ada komponen update. Ini komponennya kalau ngupdate this.prop selected.id tidak sama dengan this.stateid. Jika kondisi ini benar, maka dia akan nge-set state-nya. Jadi teksnya akan diganti sama pakai body, title, ID-nya itu akan diganti, diisikan ke dalam ini text, title, dan ID. Kemudian di sini akan nge-render. Sini saya buat const classes, saya isikan this.props. Kemudian akan di return, saya buat class name classes.editorContainer, ini dari CSS-nya. Terus di sini ada border color icon, class name, classes edit icon. Kemudian saya buat ini input, class name, saya isikan classes.title input, terus placeholder not title. Kemudian value-nya sama dengan this.state.title. Jika iya maka isikan this.state.title. Jika false ya kosong. Kemudian on change, terus parameternya ini ini isikan dengan this.updateTitle. Jadi title-nya diupdate. Terus parameter add.target.value, jadi value isikan target ini. Setelah itu di sini React Quill, value-nya this.state.text diisikan dengan ini. Kemudian on check diisikan dengan this.updateBody. Kemudian di sini juga ada function atau method update title. Ini gunanya untuk update title-nya saya pakai asing, harus diasingkan. Terus parameternya txt, terus akan wait, ditunggu sebentar. This.state akan di set title diisikan dengan text, terus di update this.update. Sama dengan ini update body, untuk ngupdate body-nya sama pakai asing. Terus parameternya saya tuliskan val. Di sini ditunggu dulu, wait, terus this.setState akan di set, teksnya diisikan dengan val, kemudian akan di-update. Terus ini update, fungsi update-nya ini sama dengan debounce, dia akan manggil di fungsi debounce dari helper ini, helper yang ini nanti. Kemudian isinya ada this.props.notUpdate, this.stateid.id. Title akan diisikan dengan this.stateTitle, body-nya akan diisikan dengan state.text. Nah, ini 1500 ini timing berubah. Jadi kan ketika kita mengubah ini, contoh ini ya, saya tambah tulisan, di sini akan berubah. Jadi dia akan berubah 1500 seconds, berarti sekitar 1,5 detik. 1,5
1,5 detik dia akan ikut berubah di sini. Kemudian ini style untuk editornya. Untuk helper yang tadi apa ini helper? Helper ini saya buat untuk metode function debounce sama remove HTML text. Debounce ini gunanya itu apa? Ini saya gunakan untuk yang merubah ini yang tadi. Misalnya ini saya ganti title-nya, dia di sini juga akan berubah. Jadi dia tidak perlu nunggu ke database-nya. Ini saya gunakan fungsi ini untuk melakukan hal itu. Setelah itu sini saya buat remove HTML text. Terus parameternya str ini return str di replace. Untuk apa ini? Ini saya gunakan untuk ini. Kan di bawah title ini ada tulisan ini. Kalau saya nggak pakai ini, maka di sininya nanti dia akan jadi teks HTML bukan teks biasa. Soalnya memang di sini pakainya kan HTML text editor ini. Jadi di sini nanti tampilnya akan HTML, jadi tag-tagnya akan ikut. Makanya saya pakai ini untuk nge-remove tag-tagnya. Setelah itu ini sidebar. Ini sidebar untuk tampilan yang sebelah sininya, sebelah kiri. Ada button new note terus ini. Nah, di sini tuh saya buat cons Firebase, saya ambil buat Firebase-nya lagi, saya masukkan kalau saya mau pakai di sini nanti. Kemudian ada ini komponen class sidebar komponen, dalamnya ada constructor, isinya adding nodes, defaultnya false, title null, terus akan render saya buat cons. Sini ada nodes, classes, selected node index, diisikan dengan this props. Kemudian dicek if nodes, maka dia akan nge-returnkan, dia manggil ini div class name, button sign out, button yang ini sign out. Kemudian ada button new node, kemudian di state di sini akan dicek dulu di state.adding node. Jika iya maka akan tulisan cancel, jika tidak maka akan tulisan new node. Contoh ini kan new node, saya klik, nah ini dia berubahkan ke cancel, itu maksudnya. Setelah itu di dalamnya ini cek lagi apakah akan di adding node, apakah iya. Kalau iya maka dia akan input text, type-nya text, class name, classes.new input, placeholder, enter node, title, on key up, parameter e, update title. Itu apa yang ini, yang new node ini tampil ini, enter node title. Untuk itu kemudian ada button new node submit, on click new node submit node, yang untuk button submit ini. Kemudian di sini untuk list item-itemnya semua. Sini nodes.map pakai mapping. Terus isinya node sama index, underscore index. Terus akan di-returnkan. Key saya isikan dengan index ini. Terus saya manggil sidebar item komponen. Ini nanti saya jelaskan ada. Terus isinya node, underscore node, index diisikan index, selected node index, selected node index, selected node, ini selected node, delete ini untuk delete. Yang ini kita selected, ini untuk tombol delete nya, dia akan manggil ini. Terus saya pakai divider, ini hanya untuk ini saja. Terus tag tutup, jika else maka jika tidak ada ya maka yang di-returnkan ya kosong. Kemudian di sini ada beberapa metode, mini method untuk new node button click, untuk button click new node nya button click ini. Di set title null, adding node tidak, this.set adding node. Kemudian kalau untuk update nya ini yang untuk update title, yang tadi kita mau update title nya. Terus ini untuk new node nya, untuk catatan barunya. Terus ini untuk selected node yang untuk select ini. Terus delete ya untuk button delete ini, tombol delete. Kemudian ini style untuk sidebar. Terus sidebar item. Nah ini sidebar item ini isinya itu saya buat cons, index, nodes, classes, selected node index dan this props. Dari sini akan nge-return key, isikan dengan underscore index yang dari ke ini. Terus list item, manggil list item.
untuk yang list item ini. Terus classes.list item selected node index sama dengan index. Terus align itemnya flag start. Kemudian untuk ini ada div lagi, class name, class.text section. Ketika on click maka this.selected node, parameternya node dan index ini. Terus list item text ini primary, node.title, kalau secondary-nya remove HTML text. Node body substring ini 0 sama 30, terus titik-titik itu yang ini. Title ini dan yang di bawah. Nah. Terus ini yang delete icon, yang iconnya ini, icon gambarnya. Ketika diklik dia akan delete. Terus sini saya buat select node ini parameternya n sama i, maka diisikan dengan this.prop select node sama n, i. Ini untuk parameternya. Terus delete node ini parameternya node. Terus dicek Windows confirm. Yang tadi yang ketika pencet delete ini muncul ini Windows confirm yang itu. Akan are you sure you want to delete? Ini node title yang diambil. Kayaknya maka akan manggil delete node. Terus ini untuk stylenya, style sidebar item. Kemudian yang terakhir ini app.js. App.js ini isinya ya saya panggil Firebase-nya sama kayak tadi. Terus saya buat constructor di sini isinya selected node index, selected node nodes. Terus ini saya render. Nah ini apa yang dirender? Yang dirender itu adalah sidebar komponen dan editor komponen. Jadi app.js itu untuk menampilkan ini semua, sidebar komponen dan editor ininya. Jadi ini merupakan app.js. Nah di dalamnya ini saya buat app container, sidebar komponen. Ini selected node-nya saya isikan dengan this.state selected node, nodes-nya saya isikan dengan this.state nodes, delete node-nya saya isikan this.delete, select node-nya this.select node, new node-nya this.new node. Kemudian sini akan dicek dulu selected node apakah diselect. Jika iya maka editornya itu akan dipanggil. Kalau diselect seperti ini, kita pencet ini select, maka editornya ini akan dipanggil. Nah, kemudian isinya itu selected node dengan this.state selected node index. Ini state selected node index, node update, akan panggil node update. Kemudian sini ada method component edit mount, isinya itu untuk manggil node-nya yang dari Firebase-nya. Panggil nodes dari Firebase.firestore, ambil collection nodes, ambil collection nodes ini, ambil yang ini collection nodes ini dari database. On snapshot ya servernya update, const node sama dengan server update docs.map di mapping docs sama dengan const data ini isikan dengan doc.data, terus id sama dengan doc_doc.id, terus datanya akan dikirimkan. Kemudian ini konsol ini hanya untuk nampilin notesnya apakah dia berhasil masuk atau tidak, hanya untuk melihat saja konsol. Terus this.setState nodes diisikan dengan nodes. Kemudian ini select node parameternya node sama index, isinya itu this.setState. Jadi state-nya itu akan set selected node index diisikan dengan index, selected node isikan dengan node. Kemudian untuk node update ini parameternya ID dan node object. Nah isinya itu Firebase sama .firestore .collection nodes .id doc id ID-nya, terus di update title-nya node object .title, body node object .body, jadi body dari node object. Terus timestamp Firebase .firestore field value .server timestamp untuk waktu timestamp-nya. Terus di sini method new node pakai async, parameternya title, const node, title isinya title, body kosong. Kemudian sini const new from db sama wait Firebase, jadi akan ditunggu dulu. Terus Firebase-nya .firestore sama collection ambil yang nodes. Kemudian akan ditambahkan title, akan ditambahkan title, body akan ditambahkan, terus timestamp-nya. Terus sini ada const new id sama new from db.id, jadi id dari new from db ini. Kemudian akan di wait, ditunggu, terus di set state nodes-nya this.state.nodes node. Jadi ambil ini dua ini.
Kemudian const new node index diisikan di state nodes index of di state nodes filter node id sama dengan new id terus 0. Seperti itu untuk diisi ke new node indexnya. Nah, untuk set state-nya di sini selected node diisikan di state nodes new node index sama selected node index diisi dengan new node index. Kemudian ini untuk delete node-nya pakai string juga, parameternya node, kemudian const node index diisikan dengan ini di state node index of dari node. Kemudian di w tunggu di set nodes-nya dengan di node filter node itu underscore node tidak sama dengan node. Kemudian dicek di state selected node index sama dengan node. Jika iya, jika kondisi ini benar, maka akan set state selected node index diisi dengan null dan selected node dengan null. Jika tidak, maka set state node nodes.length itu sudah pasti lebih besar dari 1. Karena kan ada isinya, pasti lengthnya lebih besar dari 1. Terus di set select node, maka state nodes ini select node itu dikurang dengan 1 kan, dikurang dengan 1. Setelah itu di state selected node itu dikurang dengan 1. Setelah itu set state lagi selected node index diisi dengan null, selected node diganti dengan null. Kemudian firebase.firestore collection nodes doc, ambil node id dari node, kemudian fungsi delete. Kemudian ini untuk desain app.css nya. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk project saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.